Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa kembali ya pada kesempatan kali ini, kesempatan yang baik. Alhamdulillah ya, kita bisa jumpa kembali. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tips-tips keselamatan di dapur ya. Sebelumnya saya ngopi dulu ya. Nah, jadi rekan-rekan, dapur ini adalah merupakan salah satu ruangan yang paling sering digunakan ya. Termasuk ruangan utama ya, aktivitasnya cukup padat mulai dari pagi sampai dengan malam ya. Aktivitasnya mulai dari kegiatan masak memasak, kemungkinan ada cuci mencuci juga, cuci piring di dapur di ruangan yang sama. Jadi di sini rekan-rekan seperti kita tahu kita menggunakan peralatan listrik, kemudian peralatan-peralatan yang bertekanan ada juga di dapur. Nah, untuk kesempatan ini rekan-rekan kita akan bahas terkait itu. Jadi buat bapak-bapak ataupun ibu-ibu ataupun rekan-rekan semuanya yang sering beraktivitas di dapur, kita ada tips ya terkait dengan keselamatan. Yuk kita lihat. Jumpa kembali rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tips-tips keselamatan di dapur. Jadi seperti yang kita tahu, dapur merupakan area untuk aktivitas mempersiapkan masakan. Di dapur terdapat kegiatan memotong, mencuci, memasak, ataupun menggunakan peralatan listrik dan tabung gas. Jadi kita harus paham bahaya-bahaya yang ada di dapur tersebut. Nah, berikut tips-tipsnya. Pertama, dari sisi personel. Personel yang beraktivitas di dapur harus memahami apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dapur. Jadi untuk orang baru, misalkan asisten rumah tangga yang baru datang, jadi harus di briefing oleh tuan rumah terlebih dahulu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Kedua, memahami cara pengoperasian peralatan masak ataupun peralatan elektronik di dapur. Jadi baca manual book dari peralatan-peralatan yang ada di dapur, cara pengoperasiannya, kemudian spesifikasinya bila perlu. Jadi lebih paham cara penggunaan yang benar itu seperti apa. Kemudian aktivitas di dapur tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Apabila terburu-buru akan bisa mengakibatkan suatu kecelakaan. Kemudian keempat, area dapur bukan tempat bermain anak-anak. Jadi jika anak-anak beraktivitas di dapur harus di bawah pengawasan orang tua. Seperti yang kita tahu rekan-rekan, banyak sekali anak-anak yang misalkan terkena pisau, kemudian tersiram air panas, itu karena anak-anak tersebut masuk ke daerah dapur tanpa pengawasan orang tua. Kemudian menggunakan alas kaki ataupun baju celemek untuk beraktivitas di dapur. Gunanya seperti apa? Alas kaki biar kita tidak menginjak barang-barang yang tajam, kemungkinan yang ada berserakan, kemudian lantai yang licin, agar kita tidak terpleset. Nah, itu untuk dari sisi personelnya rekan-rekan. Kemudian kita lanjut ke sisi peralatan. Pertama, peralatan yang digunakan harus dalam kondisi bagus. Maksudnya di sini jangan kita menggunakan peralatan-peralatan yang sudah rusak. Jadi singkirkan peralatan-peralatan yang sudah rusak. Misalkan gagang pisau yang sudah habis atau pisau yang tidak mempunyai gagang, itu sebaiknya disingkirkan karena akan cukup berbahaya. Ataupun tempat memasak yang tidak ada kupingannya lagi untuk mengangkat, itu tidak termasuk ke peralatan yang rusak agar tidak digunakan lagi. Kemudian kedua, sambungan listrik harus sesuai standar. Jadi rekan-rekan, banyak sekali peralatan-peralatan di dapur ini yang menggunakan listrik. Jadi sangat hati-hati ya rekan-rekan untuk penggunaan peralatan-peralatan listrik ini. Kemudian nomor 3, pastikan tidak ada kebocoran gas. Nah, untuk kebocoran gas ini rekan-rekan, misalkan kita
penggunaan gas LPG untuk di rumah itu seperti biasa akan ada bau khusus ya untuk sebagai penanda bahwa terjadi kebocoran. Nah, untuk itu kalau sudah tercium bau seperti itu, pastikan jangan ada api terbuka terlebih dahulu. Buka sirkulasi udara yang baik, buka jendela, kemudian pastikan tidak ada gas lagi di situ, baru kita membuat api terbuka. Kemudian gas dan cairan yang mudah terbakar harus ditempatkan pada tempat yang khusus dan diberi penandaan. Nah, ini sangat penting ya, kalau mungkin ada beberapa dapur yang masih menggunakan misalkan minyak tanah sejenis itu ya, orang tua kita dulu, kemudian sejenis minyak yang termasuk yang mudah terbakar itu agar ditempatkan pada tempat khusus, jadi tidak sembarangan, dan bila perlu harus kita kasih penandaan ini jenis minyaknya seperti apa. Tempat penyimpanannya juga khusus ya rekan-rekan, seperti kita tahu jangan taruh di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak, itu sangat penting sekali. Kemudian bahan panas ataupun benda tajam tempatkan pada tempat khusus, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, ini memang anak-anak ini termasuk hazard juga ya, hazard yang kalau kita tidak awasi aktivitas dia masuk ke dapur, itu bisa berakibat terjadinya kecelakaan. Kemudian dari sisi lingkungan, nah ini lingkungan, pastikan sirkulasi udara yang bagus. Ini penting sekali. Apabila terjadi kebocoran gas di sana, sirkulasinya cukup, jadi tidak ada gas yang ngumpul pada satu tempat. Jadi kalau ada akumulasi gas, kemungkinan di situ bisa terjadi ledakan kalau ada api terbuka, ataupun ada segitiga api persyaratannya sudah mencukupi, maka akan terjadi kebakaran. Kemudian pastikan meja dapur dan lantai tetap bersih. Jadi seperti biasa setelah aktivitas ataupun selama melakukan aktivitas tetap jaga kebersihan. Kemudian pencahayaan yang cukup. Jadi untuk dapur ini juga penting ya rekan-rekan, untuk pencahayaan yang cukup sehingga tidak ada keterbatasan pandangan dari orang yang mempunyai aktivitas di dapur tersebut. Pencahayaan tadi bisa dari pencahayaan matahari, kemudian pencahayaan yang cukup waktu juga di malam hari ya. Berikutnya adalah nomor 4 terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, untuk sampah hasil dari proses aktivitas di dapur ini biasanya sampah-sampah domestik yang berupa sampah organik maupun sampah anorganik. Untuk pemilahannya sendiri rekan-rekan, siapkan tempat sampah khusus untuk sampah organik dan sampah anorganik ini, jangan dicampur. Jadi kita biasakanlah mulai dari rumah untuk melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis-jenis sampah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan peralatan tanggap darurat. Nah, ini juga nggak kalah penting rekan-rekan. Di dapur ini seperti yang kita tahu, kemungkinan terjadinya kebakaran, kemudian adanya cedera yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas di dapur, misalkan memotong, memasak air panas, terkena minyak, itu sebagainya. Kita harus siapkan peralatan yang untuk penanggulangan apabila terjadi keadaan tersebut. Pertama adalah alat pemadam api ringan. Nah, ini sangat penting ya rekan-rekan. Kita membutuhkan sekali alat pemadam api ringan ini. Yang ukurannya kecil juga tersedia sekarang. Nah, ingat alat pemadam api ringan ini harus sesuai untuk aktivitas di dapur. Jadi jangan menggunakan jenis apar yang berisi air. Kemudian juga untuk kita butuh selimut api. Ini selimut api ini seperti fire blanket, ataupun kita bisa menggunakan karung basah untuk apabila terjadi kebakaran kompor dan sebagainya. Kemudian perlunya penyediaan kotak P3K. Nah, ini juga penting ya rekan-rekan. Apabila terjadi sesuatu, misalkan luka karena tergores atau apapun, ada obat untuk melakukan
perawatan terhadap luka tersebut. Kemudian terakhir juga rekan-rekan nggak kalah penting ya, kita sepertinya butuh alarm ya, alarm yang mendeteksi adanya panas berlebih ataupun adanya asap. Nah ini sekarang udah sangat banyak ya di toko-toko tersedia alarm-alarm yang berjenis wireless tersebut dengan harga yang sangat murah. Nah itu saja ya rekan-rekan, mudah-mudahan tips-tips keselamatan di dapur ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum. Oke, gimana rekan-rekan? Cukup menarik ya informasi yang disampaikan tadi. Jadi seperti yang kita tahu, jadi aktivitas di dapur itu sebenarnya banyak sekali hazardnya ya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, hazard ini bisa menjadi timbulnya kecelakaan. Jadi mulai dari peralatan-peralatannya, cara penggunaan, kemudian desain tempat juga penting, kemudian material-material yang ada di dapur itu sangat penting rekan-rekan. Jangan kita sepelekan. Jadi rekan-rekan, jika ada informasi-informasi yang kita sampaikan tadi mungkin bisa diaplikasikan nanti di dapur seperti apa, sehingga dapur adalah menjadi tempat ternyaman untuk kita beraktivitas ya rekan-rekan. Jadi kita tidak was-was lagi dan sebagainya. Oh iya, sebelum kita akhiri rekan-rekan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang HIC. Insya Allah kita akan terus memberikan informasi-informasi yang positif bagi rekan-rekan semua. Oke, itu saja ya rekan-rekan. Sampai di sini, tetap jaga keselamatan, pastikan diri Anda dan orang-orang terdekat Anda selamat, sehingga tidak ada kecelakaan. Itu tujuannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan.